Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita belajar lagi bersama Bu Inel pada tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya, Bu. Oke, Mbak Mutia, silahkan. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berdoa sebelum belajar, semoga ilmu yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat, ya. Oke, sebelum Ibu memasuki materi, coba Ibu mau ngecek kesiapan anak-anak terlebih dahulu. Bisa on cam dulu yuk. Dimohon untuk Bapak atau Ibu yang mendampingi anak-anak untuk belajar bisa dibantu untuk on cam terlebih dahulu. Yuk coba, Ibu pengen lihat nih, ada siapa ya ini? Sudah terlihat ada Mbak Erni. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya ada Mbak Siti Mutia. Halo, selamat pagi Mbak Mutia. Halo, Bu. Selamat pagi. Semangatnya ini belajarnya hari ini. Semangat, Bu. Oke, bagus. Nah, berhubung Ibu tidak bisa menyebutkan kehadiran anak-anak satu persatu, jadi nanti anak-anak bisa presensi secara mandiri di link Google Form ya. Nanti linknya Ibu akan share di WA Group seperti biasa. Nah, oke. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, cukup ya. Gimana nih setelah kita bernyanyi bersama, tambah semangat atau tambah ngantuk nih hari ini? Tambah semangat dong, Bu. Semangat, Bu. Semangat? Oke sih, bagus. Nah, untuk menambah semangat kita lagi, Ibu punya tepuk-tepuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Sebelum Ibu lanjut materi hari ini, coba siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, kita kemarin belajar tentang apa? Masih dipelajari nggak? Mencari pokok pikiran dalam teks lisan dan tertulis, Bu. Oke, sih bagus. Untuk materi yang sebelumnya masih ada yang bingung nggak? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah udara bersih bagi kesehatan. Nanti dalam materi hari ini kita akan belajar tentang kalimatannya. Nah, dengan menggunakan kalimatannya, siswa diharapkan mampu menggunakan informasi tentang informasi penting dari dalam teks bacaan menggunakan kosakata yang baku. Nah, ada kompetensi dasar, yaitu KD. KD-nya ada 2, yaitu 3.2, yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum kita masuk
Ibu punya pertanyaan nih. Apakah kalian pernah memberikan sebuah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, kapan, atau lain sebagainya? Misalnya saja, apa makanan kesukaanmu? Terus di mana tempat tinggalmu? Pernah bertanya seperti itu dengan teman-temannya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, berarti pernah ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengamati teks bacaan. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks pada gambar di bawahnya? Siapa yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa telah membantu Ibu untuk membacakan teksnya. Jadi ini ada gambar Tobi yang suka makan makanan manis. Itu ada coklat dan kue-kue manis. Tetapi dia tidak suka membersihkan dan malah tidur. Coba selain itu, ada yang berani untuk mengungkapkan isi dari teks bacaan yang telah dibaca oleh Mbak Anissa? Saya, Bu. Memperhatikan. Oke, silahkan. Inti dari cerita tadi yaitu menceritakan tentang kebiasaan Tobi yang suka makan makanan manis tetapi tidak mau membersihkan sisa makanan dan langsung tidur, Bu, sehingga akan mendatangkan semut dan menggigit tubuh Tobi saat sedang tertidur. Oke, betul. Terima kasih Mbak Alvina. Nah, ada lagi nggak ini yang ingin menyampaikan isi teks? Nah, kalau gitu kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi inti dari teks bacaan cerita Tobi dan semut yaitu benar apa yang disampaikan oleh Mbak Alvina tadi. Jadi Tobi ini suka dengan makan makanan yang manis seperti coklat dan kue-kue manis. Tetapi saat selesai makan, Tobi tidak langsung membersihkan sisa-sisa makanan yang terjatuh di lantai atau bekas makanan yang ada di mulutnya. Nah, jadi Tobi langsung tertidur dan hal tersebut mendatangkan semut-semut itu menggigit tubuhnya Tobi karena semut kan suka sekali makan makanan manis ya. Jadi saat ada makanan manis, semut-semut mulai berdatangan dan mulai menggigiti tubuh Tobi. Nah, sehingga tubuh Tobi setelah bangun tidur terasa gatal-gatal. Nah, setelah kejadian tersebut, Tobi jadi belajar kalau sesudah makan Tobi harus membersihkan sisa-sisa makanannya agar tidak didatangi semut lagi. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kita next ya. Nah, apakah kalian pernah melakukan hal yang sama seperti yang Tobi alami? Coba Ibu pengen lihat, pengen dengar ada pengalaman apa aja nih anak-anak yang sama. Apa punya pengalaman yang berbeda tentang cerita tadi? Ada yang mau menyampaikan pengalamannya? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Mutia. Nah, oke, bagus. Terima kasih buat Mbak Mutia dan Mbak Devi yang telah berani menceritakan pengalamannya. Nah, Bu kasih 2 jempol. Sip, bagus. Nah, untuk yang selanjutnya tentang materi yaitu apa yang dimaksud dengan kalimatanya. Anak-anak ada yang tahu apa itu kalimatanya? Saya tahu, Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Coba kalimatnya apa? Kalimatanya adalah kalimat yang digunakan seseorang untuk bertanya, Bu. Oke, bagus. Kalimat yang digunakan seseorang untuk bertanya. Kalau contohnya apa aja kalimatnya? Ada yang tahu selain Mbak Anissa? Saya tahu, Bu. Ya, coba Mbak Ina. Contohnya itu di mana? Oke, Itu, Bu. di mana? Ada lagi? Apa, Bu? Apa Siapa? ya? Terus ada lagi? Bagaimana, Bu? Bagaimana ya? Pintar. Ada lagi? Kapan? Ya. Terus ada lagi?
Mengapa? Siapa, mengapa. Oke, jadi seperti yang anak-anak tersebutkan, ada siapa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana. Nah, itu merupakan kalimat tanya. Nah, ya betul ya. Jadi kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Nah, contohnya tadi ada apa, berapa, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, betul ya. Nah, untuk fungsi kalimat tanya sendiri, coba ada yang mau membacakan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Alvina. Kalimat tanya apa? Fungsinya yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Jadi benar ya, kalimat tanya apa itu berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi saat hujan lebat datang, misalnya ada petir, ada angin, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, misalnya seperti cerita Tobi dan Semut tadi, siapa, misal siapa tokohnya. Nah, tokohnya itu ada Tobi dan Semut. Oke, nah kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi kalau kapan itu menanyakan waktu. Misalnya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, misalnya malam hari, siang hari, atau pulang sekolah. Nah, itu. Untuk yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Misalnya kalimat tanyanya adalah di mana peristiwa itu terjadi, atau di mana Mbak Nita belajar, di mana rumah Mbak Erni. Nah, itu bisa digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Nah, untuk yang kelima yaitu mengapa, untuk menanyakan penyebab terjadinya sesuatu. Nah, misalnya saja, mengapa Mbak Erni suka makan makanan manis? Nah, itu bisa. Nah, untuk yang terakhir yaitu bagaimana, yaitu digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana cara untuk membuat es krim? Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Belum ada, Bu. Belum? Kita lanjut ya. Nah, Ibu punya bacaan lagi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Alvina. Oke, terima kasih Mbak Alvina. Bagus ya, Mbak Alvina belajarnya bagus, lancar membacanya. Nah, untuk paragraf yang kedua, ada yang bisa membantu Ibu lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Ina dan Mbak Alvina. Nah, coba anak-anak tadi sudah membaca, sudah dibacakan oleh Mbak Alvina dan Mbak Ina. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, oke, nah Ibu punya pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Yang kedua, mengapa kita perlu menggunakan masker dan kacamata? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Nah, coba ini dikerjakan dulu. Ibu tunggu 5 menit sambil mengerjakan. Nanti setelah itu kita bahas bersama, oke? Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik. Ya, nih bacaannya Ibu tampilkan lagi. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Oke, mari kita bahas bersama-sama, nggih. Mulai dari nomor 1. Pinter ya teman-teman ya. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah menemukan informasi di dalam teks bacaan. Yaitu yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa.
kita udah masuk materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, Saya, Bu. ya silahkan Mbak Alvina. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya yaitu kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung sebuah pertanyaan, Bu. Ya, betul. Kalimat yang mengandung sebuah pertanyaan. Kalau contohnya kalimat tanya, ada yang tahu nggak tadi apa aja kalau masih ingat? Saya Bu. Ya, silahkan. Ayo, ya. Apa aja? Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan, Bu? Oke, sip. Berarti Mbak Mutia memperhatikan ya. Jadi contohnya kalimat tanya tadi ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Nah, itu ya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Contohnya yaitu apa, berapa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Dan fungsi dari setiap kalimat tanya berbeda-beda ya anak-anak. Misalnya saja kalimat tanya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, untuk siapa? Kata tanya siapa? Untuk menanyakan seseorang atau perilaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, untuk yang terakhir yaitu kapan, yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Tidak, Bu. Sudah paham semua, nggih? Nah, ini untuk menambah pemahaman anak-anak, Ibu punya tugas evaluasi, yaitu tentang teks. Ada teks ya, kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Nanti Ibu akan berikan waktu sekitar 20 menit ya untuk anak-anak mengerjakan ya. Nanti setelah itu kita akan evaluasi bersama dan mengetahui nilai anak-anak sekalian. Coba ya, Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Nah, oke. Setelah anak-anak tadi mengerjakan tugas evaluasi dan Ibu telah mengecek dan mengkoreksinya, ternyata ada beberapa anak yang masih nilainya di bawah KKM. Nah, KKM itu 75 ya. Jangan berkecil hati buat Mbak Anissa dan Mbak Alvina, tetap semangat. Nanti Ibu akan berikan tugas remedi agar nilainya bagus kembali ya. Nah, ini tugasnya remedi yaitu buatlah 3 kalimat tanya dengan kata siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Begitu nggih? Apa sudah paham? Sudah, Bu. Oke, nanti dikerjakan ya. Nanti dikirim ke WA-nya Ibu nggih. Ibu tunggu sampai jam 6 ya. Nanti Ibu akan koreksi kembali. Nah, oke. Mengingat materi yang akan datang yaitu tentang tema 3 yaitu makanan sehat, yaitu menemukan informasi pada paparan iklan dari media cetak dan elektronik. Jadi Ibu harapkan karena materi berikutnya adalah tentang iklan, diharapkan peserta didik mempelajari materinya sebelumnya, materi yang akan datang ya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, oke. Coba sebelum memasuki materi yang terakhir, Ibu pengen tanya nih, gimana perasaan anak-anak semua setelah belajar sama Ibu? Menyenangkan atau malah tambah bingung nih? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Coba kalau menyenangkan, bagian mana nih yang paling anak-anak senangi saat belajar dengan Ibu? Bernyanyi kah atau banyak apa? Oke, nah untuk yang terakhir Ibu punya lagu lagi nih buat tambah semangat lagi dan
menutup pembelajaran hari ini. Nah, Ibu punya lagu hari ini Anak Gembala. Untuk yang selanjutnya adalah doa sesudah belajar. Nah, di sini ada yang bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa sesudah belajar. Saya, Bu. Sudah berada di akhir pembelajaran. Di sini Ibu ingin memastikan lagi nih, ada yang masih bingung nggak sama pelajaran yang tadi atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh sebelum Ibu tutup. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Aku juga ingin menyampaikan untuk anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, tetap menjauhi kerumunan, menggunakan masker ya saat keluar rumah, dan jika tidak penting sekali jangan keluar rumah dulu, ditahan dulu mainnya nanti dulu biar keadaan kembali stabil, kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas, belajar di sekolah, bertemu dengan teman-temannya ya. Oke, nah Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak dan keaktifan serta semangat anak-anak dalam belajar hari ini. Ibu sangat semangat dan Ibu juga sangat senang sekali dengan anak-anak, antusias anak-anak ini. Nah, ada kurangnya, ada kurang dan lebihnya, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.